Setelah saya sampaikan bahwa itu perbuatan yang bisa menyampaikan kita kepada kesyirikan, orang tua saya memusuhi saya. Apakah saya telah durhaka kepada orang tua dengan seperti ini? Ya, tentang mendatangi dukun dalam Islam itu haram. Dan orang yang datang ke dukun dan membenarkan dukun tidak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul lam tuqbalu salatu 40 laila. Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muhammad dan Muslim. Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang ramal, orang pintar, kemudian dia membenarkan akan ucapannya, maka tidak akan diterima. Jangan sebutkan bakalan jadi ditanya tentang dosa. Fasaddaqahu bima yaqul, benarkan ucapan itu, lam tuqbalu salatu 40 laila. Tidak akan terima sholatnya selama 40 malam. Hadis sahih dari Imam Ahmad dan Imam Muslim. Tidak terima. Sekarang dia sudah mengingatkan orang tua dengan cara yang baik. Bahwa datang ke dukun tidak boleh. Hukumnya haram dalam Islam dan dosa besar. Kemudian diingatkan lagi. Orang tua yang tidak terima, dimusuhi. Apakah anaknya durhaka? Dia sudah menyampaikan dengan cara yang baik. Jelaskan dengan dalilnya, dengan bukunya jelaskan. Supaya orang tua ini tambah yakin bahwa memang larangan itu ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah kita sampaikan, kita ingatkan orang tua tidak mau terima, maka kita dimusuhi, ya kita sabar. Sabar. Dan itu konsekuensi dalam kita menyuruh yang malu, mencegah yang mungkar, konsekuensi dalam kita berdakwah. Ya ada orang yang senang, ada orang yang memusuhi kita, ada yang membenci kita, itu konsekuensi. Dan kita tetap berbuat baik dengan orang tua, dan kita bergaul dengan cara yang baik dengan orang tua, dan kita doakan agar orang tua kita mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Nah, kepada siapakah seorang istri harus lebih berbuat baik, kepada suami ataukah kepada orang tua? Seorang istri ketika dia menikah, orang tuanya walinya, itu walinya bapaknya, ya, bapak kandungnya dia, kemudian atau pamannya dari pihak ayah menikahkan si perempuan ini, berarti dia sudah serahkan kepada suami. Sudah diserahkan kepada suami. Ketika dia nikahkan, artinya tanggung jawab lepas tanggung jawab orang tua dan wali ini diserahkan kepada suami. Maka tanggung jawab yang berat, yang besar, suami. Kalau tanggung jawab yang berat dan besar ini kepada suami, maka kewajiban yang besar seorang istri kepada suaminya. Makanya Nabi menyebutkan kalau seandainya boleh aku suruh seseorang sujud kepada seseorang atau akan suruh seorang wanita sujud kepada suaminya. Wajib untuk taat kepada suami wajib. Tapi si suami tidak boleh melarang istrinya untuk berbuat baik pada orang tuanya. Justru suami yang menganjurkan si istri untuk berbuat baik kepada orang tua. Tapi ketaatan pada suami ini harus kita karena suami menyuruh yang mau. Tapi untuk maksiat tidak boleh taat. Bahkan jangan taat si istri kepada suaminya, jalan menuju surga. Seorang istri boleh taat pada suaminya ke surga. Bahkan nanti ketika ada seorang wanita mengeluh tentang suaminya, suami saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Apa kata Nabi? Unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan diri kamu. Bagaimana sikap kamu pada suami kamu? Suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Tapi kalau istri tanpa suami yang masuk surga, kalau tidak tanpa suami dia akan masuk neraka. Ini yang misalnya juga wanita tetap dia memperhatikan suaminya, tapi juga dia tetap berbuat baik kepada orang tua dan suami harus menunjukkan istri untuk berbuat baik kepada orang tua. Nah, bolehkah seorang anak mengutamakan kebutuhan pribadi, tetapi dia mengabaikan kebutuhan orang tuanya? Iya, seorang anak yang diperhatikan dia wajib berbuat baik kepada orang tua. Dan pertama kali dia infak kepada orang tuanya, wajib. Karena orang tuanya fakir atau miskin, tidak punya apa-apa. Yang baru mereka nafkah, dia tiada. Jika dia bagi kalau dia hidupnya pas-pasan, dia bagi untuk dirinya, istrinya dan orang tuanya dia bagi. Dia bagi. Sebab Allah menyebutkan dalam Al-Quran, ketika mereka bertanya kepada Musa tentang kepada siapa harus infak, dia selalu nak kemana yurjepur, kulna afaktu min khairin fa'il walidayhi, wal aqrabin wal yatam wal masakin. Dan seterusnya. Disebutkan Allah dalam Quran surah Al-Baqarah. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka infakkan. Pada siapa mereka infak? Dia selalu nak kemana yurjepur, kulna afaktu min khairin fa'il walidayhi.
Dan semua yang kita infakkan itu akan dibalas oleh Allah Taala. Kemudian yang paling penting yang antum harus perhatikan juga, kita jangan merasa bosan atau rugi atau kita merasa kurang harta kita kalau kita infakkan harta kita. Justru dengan kita infakkan dalam Allah berikan Allah tambah harta kita. Itu balik menyambut silaturahmi kepada sanak famili itu menambah rezeki. Diluaskan rezeki kita, dipanjangkan tubuh kita. Apalagi kita menyambut para orang tua kita. Jadi tidak boleh anak kita merasa, saya sudah nanti kurang harta saya. Seandainya kita berikan gaji kita, upaya punya gaji 10 juta setiap bulan, semuanya dikasihkan orang tua belum bisa membayar kebaikan orang tua. Jadi kita, kamu orang tua itu jangan hitungan. Kalau orang tua pun pada kita nggak pernah hitungan. Tapi juga orang yang kita tanggung, istri kita, anak kita, jangan kita lupakan kewajiban juga berbuat baik, memberikan nafkah mereka. Ya.